Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 berkata begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara sekalian, kita jangan hanya puas waktu kita menerima firman lewat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan saja. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah kita belajar menggali sendiri dari sumbernya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah saudara, Roh Kudus di dalam diri kita adalah guru privat yang ajaib. Semua hamba Tuhan menyampaikan firman itu berasal dari Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalam diri kita. Pertanyaannya, mengapa kita tidak menggali sendiri dari Roh Kudus? Nah, ada beberapa manfaat penting kalau kita bisa belajar menggali. Yang pertama adalah, saudara menerima langsung dari sumbernya, sesuai dengan kebutuhan rohanimu. Yang kedua, saudara bisa makan dan minum kapan saja saudara mau. Dan yang ketiga, takaran kepuasan itu ditentukan oleh saudara sendiri, bukan oleh Tuhan Roh Kudus. Keempat, Roh Kudus akan mengajari saudara sesuai dengan tingkat pengertianmu. Bahkan dia akan menuntunmu pada kebenaran-kebenaran yang lebih dalam lagi. Yang kelima, Roh Kudus akan mengajari saudara hal-hal yang lain di luar firman Tuhan. Karena itu belajarlah menggali sendiri dari Roh Kudus. Dan jangan membiasakan diri saudara untuk disuapin. Nanti kita akan tetap menjadi bayi-bayi rohani. Nah saudara, Tuhan itu sumber yang tidak pernah habis-habis. Tuhan itu saya ibaratkan mata air, yang kalau saudara datang kepadanya dengan membawa satu cibuk, ya saudara hanya mendapat secibuk. Kalau saudara datang kepada Tuhan membawa satu ember, maka saudara akan mendapat seember. Jadi tingkat kepuasan kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Karena Tuhan itu akan memuaskan kita sepuas-puasnya. Karena Tuhan itu adalah unlimited, tanpa batas. Nah, orang yang makan dari rema biasanya pertumbuhan rohaninya melesat lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang hanya puas dari firman logos yang disampaikan orang lain. Mengapa? Karena dia langsung makan dari sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bukan berarti khotbah hamba-hamba Tuhan itu tidak perlu. Oh, masih perlu dan sangat perlu. Tetapi hanya melengkapi kita saja. Karena kita sendiri sudah punya yang originalitasnya. Nah, saya memberi saran buat kita semua. Kalau saudara mau mendengar khotbah, saudara berdoa, bilang Tuhan Roh Kudus, ajari saya lewat apa yang hamba-hamba Tuhan ini sampaikan. Supaya roh saya dapat menangkap apa yang Engkau mau sampaikan. Nah, saudara juga harus mencatat poin-poin penting yang hamba-hamba Tuhan sampaikan. Karena pasti Tuhan akan ajari saudara dari potongan-potongan yang berbeda untuk melengkapi saudara.